Masyarakat Biak Numfor yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam sejahtera dari saya, Shalom. Apa kabar saudara, di mana saja Anda berada? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu ini kita di seluruh dunia digemparkan dengan sesuatu yang sangat mencekam hidup manusia, dan seluruh dunia merasa takut, merasa khawatir, merasa bimbang, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini saya menyampaikan sesuatu firman yang dari Tuhan untuk kita semua, untuk meneguhkan kita, untuk memberikan pengharapan bagi kita, karena kemarin ketika hari kebangkitan Kristus, kita diberikan pengharapan yang baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa lari ke mana-mana, kita lari kepada siapa untuk minta perlindungan, tetapi kita lari kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum daripada kata lockdown ini disampaikan bagi kita sekalian, di dunia perjanjian lama lockdown ini sudah diberlakukan bagi hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan yang ada di Israel. Nah, oleh sebab itu, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah firman bagi kita yang saya angkat dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertolak dari satu kata lockdown. Lockdown ini saya katakan tadi bahwa sudah terjadi ketika Nabi Elia. Di dalam pembacaan kita tadi di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, Bapak Ibu saudaraku, saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua, untuk direnungkan pada hari ini. Di Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di situ, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, bersembunyilah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata lockdown, lockdown yang punya arti bahwa kunci akses. Kalau kunci akses berarti satu wilayah di mana orang berada di tempat itu tidak bisa berakses keluar ke tempat lain. Bahkan orang yang ada di tempat lain tidak bisa akses untuk masuk ke suatu wilayah. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lockdown ini sudah diberlakukan oleh pemerintah kita kepada kita sebagai warga masyarakat dan jemaat Tuhan. Dan banyak orang katakan bahwa kenapa ini harus di lockdown, kenapa ini harus di lockdown, tidak ada penerbangan, tidak ada hubungan laut dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat tadi di dalam pembacaan kita ini dikatakan bahwa Ahab juga
ya mengalami lockdown ini oleh Tuhan. Tuhan katakan kepadanya supaya dia pergi ke sebelah timur. Pada saat itu Israel mengalami masa paceklik, masa yang sangat sulit, kekeringan di mana-mana, kelaparan melanda Israel. Lalu dia katakan kepada Raja Ahab bahwa sudah tidak akan ada lagi embun ataupun hujan di negeri ini. Lalu suara Tuhan datang kepada Nabi Elia. Elia, pergilah ke sebelah timur, ya, di sebelah timur sungai Yordan. Dan Elia di lockdown di tepi sungai Kerit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu bentuk ketaatan, ya, kita kepada sebuah perintah. Nabi Elia, ya, taat kepada perintah Tuhan. Dia harus pergi dan lockdown di tepi sungai Kerit untuk beberapa waktu lamanya, ya. Dan dikatakan di situ bahwa di ayat yang ketiga dari pembacaan kita tadi dikatakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang keempat katakan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau lihat, Elia ini taat kepada firman Tuhan, lalu dia pergi ke tepi sungai Kerit, dia di lockdown di sana untuk beberapa waktu lamanya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang keempat tadi dikatakan bahwa setelah Elia taat kepada perintah Tuhan pergi ke tepi sungai Kerit, di sana ayat ini katakan bahwa Elia pada pagi dan petang itu dihantar oleh burung-burung gagak, ya, roti dan daging. Ya, satu hal yang sangat luar biasa di sini yang kita patut untuk ikuti, bahwa kita ketika diperintahkan untuk lockdown, maka kalau apabila satu wilayah di lockdown, kita tidak boleh pergi ke satu wilayah yang lain, ya, karena itu adalah perintah dari pemerintah kita. Pemerintah ini, ya, di bagian lain dikatakan bahwa tidak ada pemerintah yang berasal dari Allah. Oleh sebab itu, ketika ada perintah dari pemerintah, salah satu bentuk ketaatan kita kepada perintah itu adalah kita melakukannya, ya, sesuai dengan waktu-waktu yang ditetapkan bagi kita. Karena kita tahu burung-burung gagak yang tadi mengantar roti dan daging kepada Elia ini, kalau kita mau lihat bahwa burung gagak itu adalah burung yang, ya, sangat tidak baik, ya. Di banyak orang katakan bahwa burung ini, ya, apabila, ya, dia ada bersuara di mana-mana, maka itu ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi di situ. Tetapi Tuhan pakai itu untuk, ya, memberi makan kepada Elia di saat Elia lockdown di tepi sungai Kerit. Dan ayat yang kelima di situ dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada kita, bahwa ketika dunia ini melakukan lockdown, dan ketika, ya, di mana-mana terjadi ketakutan yang melanda setiap orang, sehingga satu hal yang saya ingin sampaikan kepada kita, jangan terlalu berlebihan dalam ketakutan. Kalau saudara ketakutan itu, kalau saudara dalam suatu kekhawatiran karena virus ini, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa ketika saudara di lockdown sudah taat kepada itu, maka Tuhan sangat bertanggung jawab kepada saudara. Jangan takut mati, ya, karena firman Tuhan katakan bahwa hidup ini bagi Kristus, maka kematian itu adalah keuntungan. Amin, saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah, di dalam situasi yang kita hadapi ini, yang penting, yang pertama kali, kita tidak boleh takut kepada situasi yang sedang terjadi ini. Yang kedua, kita harus punya pengharapan kepada Tuhan, karena ketika kita di lockdown, ada cara Tuhan
melalui pemerintah untuk dapat menjamin kehidupan kita di hari-hari ini. Dan yang ketiga, bahwa saudara-saudara, kita menghadapi situasi ini dengan senantiasa berharap hanya kepada Tuhan, karena kebangkitan Kristus beberapa waktu yang lalu kita sedang memperingatinya, dan tema kita adalah kebangkitan Kristus memberikan pengharapan baru di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu lewat tempat ini saya himbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Biak dan sekitarnya supaya taat kepada perintah dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Republik Indonesia, supaya ketika kita di lockdown, waktu kapan yang diberikan kepada kita kesempatan untuk berkarya, mari kita lakukan. Tetapi pada saat kita dibatasi untuk berkarya, mari kita mengikuti semua aturan dan perintah yang sudah ada, sehingga kita dapat memutuskan mata rantai dari virus corona yang sedang merajalela ini. Pesan saya terakhir, ada seorang ahli mengatakan bahwa virus corona ini sebenarnya dia tidak mematikan, tetapi apabila seseorang sudah mengidap satu virus, satu penyakit yang ada di dalam tubuhnya, maka sangat mudah ketika virus ini masuk, maka ya akan mendatangkan nasib yang malang. Tetapi apabila saudara-saudara menjaga kesehatan, ada himbauan mencuci tangan dan menjaga jarak antara satu dengan yang lain, marilah kita mengikutinya, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama ini akan terjadi, dan pada akhirnya nanti semua juga kita kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Saya tibakan sampai di sini renungan dan pesan, dan saya ingin berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami kasihi dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami karena lebih dulu mengasihi kami. Di siang ini kami bersyukur membilang terima kasih kepada Tuhan, karena ketika kami dilanda oleh ketakutan, kami dilanda oleh kekhawatiran, kebimbangan, firman-Mu selalu datang untuk memberikan jawaban bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami. Sebab itu hamba berdoa buat seluruh masyarakat Kota Biak. Tuhan, biar hamba berdiri berbicara di tempat ini, tetapi Roh Kudus jangkau setiap orang, memberikan kekuatan baru dan menjamah setiap orang yang sakit, berikan pemulihan, kesembuhan, supaya setiap orang dapat percaya kepada kuasa Tuhan. Ini doa dan syukur kami yang sudah kami persembahkan kepada Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Amin.